Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih dikarunia oleh Allah beribu-ribu nikmat. Baik itu nikmat kehidupan, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita sedang berada di subuh yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah meninggal dunia dan dibangkitkan di alam barzah atau sampai nanti di alam ukhrawi, di suatu tempat namanya padang mahsyar, maka pada saat itu pula manusia banyak yang menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena semasa hidup di dunia diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia sampai beberapa tahun, ada yang sampai puluhan tahun, bahkan mendekati 100 tahun. Tapi semasa hidupnya dia tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal. Padahal sudah dijelaskan kepadanya, wa tasawwadu fa inna khairas sadit taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka pada saat itu banyak yang menyesal karena amalnya sedikit. Selama hidup di dunia dia hanya banyak menggunakan waktunya bersantai-santai menikmati kehidupan dunia. Mungkin dia kira dirinya ingin hidup selama-lamanya. Padahal kehidupan di dunia ini, kemewahan hidup di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Inna dunya lahum wa laibun, sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Maka dia menyesal. Tapi ada 3 hal yang paling disesalkan manusia nantinya. Yang pertama, menyesal karena tidak punya keturunan, atau punya keturunan tidak ada keturunannya yang saleh yang bisa mengirimkan doa setelah dia meninggal dunia. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal dunia, maka hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati itu adalah hubungan untuk saling mengirimkan doa. Karena orang yang meninggal itu senantiasa menunggu kiriman doa dari orang kerabat yang masih hidup. Makanya itu dalam sebuah riwayat, kalau pada hari Jumat itu para penghuni kubur itu senantiasa bergembira karena ada doa yang dia tunggu. Doa yang dibacakan oleh para khatib. Ada doa yang dibacakan khatib khutbah kedua, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wa ya Allah, ya Tuhan ampunilah dosanya kaum muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat, dan orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati, berarti dia sudah kena wal amwat. Ampunilah dosanya orang yang masih hidup dan orang sudah mati.
Jadi itulah doa yang dia ditunggu. Jadi orang yang meninggal itu senantiasa menunggu kiriman doa. Ada satu kisah, ini dipersingkat karena waktunya singkat. Ada seorang sahabat yang bernama Sabit Al-Banani. Sabit Al-Banani ini adalah sahabat tabi'in. Apa itu sahabat tabi'in? Itu sahabat yang bertemu dengan sahabat yang ketemu dengan Nabi. Artinya sahabat itu bertemu dengan sahabat yang sudah bertemu dengan Nabi tapi tidak sempat ketemu dengan Nabi, namanya tabi'in. Sabit Al-Banani ini kebiasaannya setiap subuh Jumat atau malam Jumat dia pergi menziarahi kubur sahabatnya yang sudah meninggal. Tapi terkadang dia berdoa di atas kubur, tapi bukan di kubur itu berdoa kepada Allah, cuma dia pergi menziarahi kuburnya, berdoa, kuburnya sahabatnya dan berdoa. Suatu ketika Sabit Al-Banani ketiduran di atas kubur. Pada saat dia ketiduran di atas kubur, dia bermimpi. Mimpinya itu dia lihat semua penghuni kubur dibangkitkan oleh Allah, ini mimpinya. Dan dibangkitkan dengan pakaian yang cantik, bagus, dan mereka bangkit dalam keadaan gembira. Dan setiap orang memiliki aneka makan suguhan makanan. Tapi dalam mimpinya Sabit Al-Banani ada juga pemuda dia lihat menangis terseduh-seduh pakaian compang-camping, robek-robek dan menangis terseduh-seduh. Dalam mimpinya itu Sabit Al-Banani bertanya kepada pemuda itu, ini mimpi. Dia katakan, wahai anak muda, kenapa kamu berbeda dengan yang lain itu? Yang lain itu bangkit dengan gembira riang dan pakaiannya yang bagus, sementara kamu itu senantiasa bersedih dan pakaianmu juga berbeda dengan yang lain. Pemuda itu mengatakan, wahai Imamul Mukminin, saya ini bersama dengan ibu saya ingin melaksanakan haji, tapi dalam perjalanan saya ditakdirkan oleh Allah saya meninggal dunia. Pada saat saya meninggal dunia, ibu saya keluarga saya sudah tidak memperdulikan dengan saya. Tidak ada yang mengingat kebaikan saya semasa hidup. Makanya saya tidak ada yang senang mengirimkan saya doa. Yang lain itu semua ada keluarganya di dunia, setiap dia selesai sholat ada yang kirimkan doa. Saya tidak ada. Maka dalam mimpinya itu Sabit Al-Banani bertanya, di mana orang tuamu dan bagaimana ciri-cirinya? Pemuda itu menceritakan ciri-ciri, alamat orang tuanya, ibunya, dan ciri-cirinya. Maka setelah dia bangun dari mimpinya, Sabit Al-Banani pergi mencari alamat orang tua pemuda itu, ibunya, karena bapaknya sudah tidak ada juga. Setelah ketemu, diceritakanlah keadaan anaknya di akhirat. Pertama dia tidak percaya, tapi pemuda tadi itu berpesan kepada Sabit Al-Banani dalam mimpinya, kalau ibuku saya tidak percaya, kasih tahu ada uang 4 rial ditinggalkan oleh ayahku di kantong bajunya. Makanya dicari, ketemu, ditanyakan, diceritakan, orang tuanya tidak percaya. Maka Sabit Al-Banani mengatakan, kalau tidak percaya ada uang ditinggalkan oleh ayahnya atau suamimu 4 rial di kantongnya. Setelah dicari, didapatlah. Maka uang itu diberikan kepada Sabit Al-Banani. Kemudian Sabit Al-Banani menyedekahkan uang itu dengan mengatasnamakan pemuda tadi yang sudah meninggal. Maka keesokan harinya Sabit Al-Banani pergi lagi berziarah kubur, kemudian dia lihatlah pemuda itu riang gembira dan seperti yang lain. Maka pemuda itu berterima kasih dalam mimpinya Sabit Al-Banani, inilah uang yang kamu sedekahkan untuk saya sudah nikmati.
Nah, jadi dari kisah yang pendek ini bahwa ternyata orang yang meninggal itu senantiasa menunggu kiriman doa, termasuk bersedekah. Tapi saya sarankan bersedekah itu jangan hanya bersedekah pada saat sudah meninggal dunia. Intinya bersedekah itu pada saat kita masih hidup. Kenapa? Karena dikatakan amal jariah itu ketika kita bersedekah semasa hidup. Kalau sudah meninggal itu bukan lagi amal jariah namanya. Apa contohnya? Bersedekah untuk pembangunan masjid dan lagi-lagi pembangunan pondok pesantren, itulah yang nyata-nyata menjadi amal jariah. Itu yang pasti milik kita nanti di akhirat. Kemudian penyesalan yang kedua nanti orang yang meninggal. Tadi penyesalan karena tidak ada keturunannya yang mendoakan. Penyesalan yang kedua, orang yang meninggal dunia menyesal karena semasa hidup di dunia dia tidak mempersiapkan amal-amal soleh. Maka dia menyesal karena selama hidup di dunia dia lebih banyak menggunakan waktunya untuk mengumpulkan harta yang banyak, kemewahan hidup, tidak pernah dia gunakan waktunya untuk beribadah maupun bersedekah di jalan Allah. Maka tiba di akhirat dia menyesal. Saking penyesalannya itu, apa dia minta kepada Allah di dalam Quran? Dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa kun minas sholihin. Ya Tuhan kami, seandainya kematianku ditangguhkan, artinya dia minta untuk kembali di dunia ditangguhkan sampai aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Dari ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu menyesal, ingin dikembalikan ke dunia, baru dia mau bersedekah. Kenapa dia mau bersedekah? Kenapa orang meninggal itu di dalam Al-Quran untuk meminta untuk dikembalikan ke dunia tidak mengatakan saya ingin rajin sholat ya Tuhan, saya ingin pulang ke dunia, ingin naik umrah? Kenapa tidak minta itu? Kenapa dia minta untuk bersedekah? Karena bersedekah itu pahalanya mengalir terus-menerus, Pak. Tidak sama ketika kita di dunia, ketika kita sholat, berhenti sholat, tidak ada lagi pahala didapat. Tapi kalau bersedekah amal jariah, ketika kita meninggal itu senantiasa mengalir. Jariah itu bahasa Arab mengalir. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pernah diperlihatkan, ditamsilkan gambaran orang-orang yang bersedekah amal jariah. Dalam tamsil itu Nabi diperlihatkan ada orang yang memanen padi. Memanen padi, setelah dia panen tumbuh lagi, tidak lama kemudian tumbuh lagi, dipanen lagi. Setelah itu tumbuh lagi, dipanen, begitu terus. Tidak sama kita di dunia. Kalau kita di dunia sudah dipanen, lama lagi baru dipanen, harus dulu melalui proses digarap sawahnya dan sebagainya. Tapi itu setelah dipanen tumbuh lagi. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, karena pada waktu itu Isra Mi'raj ditemani oleh Jibril. Wahai Jibril, siapakah itu? Kata Jibril, itulah umatmu Muhammad. Semasa hidup di dunia dia itu senantiasa melakukan amal jariah. Pernah dia menyumbangkan uangnya di pembangunan masjid, misalnya Masjid Al-Huda. Pernah dia menyumbangkan uangnya di pondok pesantren, sehingga dia sudah meninggal masjid itu masih dipakai sholat, maka dia mendapatkan pahalanya. Pernah menyumbangkan uangnya di pondok pesantren, pendidikan agama, pesantren itu masih eksis melahirkan generasi penghafal Al-Quran, dai-dai, maka dia tetap menerima pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Itulah gambaran orang yang beramal soleh, melakukan amal jariah. Jadi harta itu berguna, membanfaat ketika kita jadikan sebagai ibadah. Ada juga ibadahnya itu harta, ada namanya ibadatul maliyah, ibadahnya harta. Itu dipakai sedekah, ibadahnya harta. Kalau ibadatul badaniyah, inilah yang kita gunakan sholat, itu ibadatul badaniyah. Ada juga ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Kemudian yang terakhir, penyesalan yang terakhir bagi manusia nanti ketika dibangkitkan adalah menyesal semasa hidupnya di dunia dia menuruti hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu ketika berkuasa pada diri kita, dia senantiasa memerintahkan kepada kejahatan. Wala tattabi'u hawa min sabilillah. Dalam Al-Quran, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu untuk menjauh dari jalan-jalan Allah.
Jadi orang yang menyesal nanti mengikuti hawa nafsunya. Tapi hawa nafsu itu ada juga hawa nafsu yang baik, yaitu hawa nafsu mutmainnah, nafsu yang mengerahkan kita kepada jalan kebenaran. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ini nafsu yang tenang, wahai nafsu yang tenang, masuklah ke dalam surgaku dengan tenang. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, pergunakanlah waktu kita untuk banyak melakukan ibadah, baik ibadah badaniyah, tubuh kita ini beribadah, maupun ibadah harta, ibadah maliyah, harta kita juga digunakan beribadah. Karena tidak ada jaminan kita masih sampai Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Jangan sampai Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, dan kita tidak sempat lagi, tidak dapat lagi Ramadan tahun depan. Maka selama kita diberikan nikmat hidup, kesehatan, pergunakan itu nikmat sehat dan hidup itu untuk banyak melakukan ibadah. Anggap saja Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, supaya ibadah kita maksimalkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan di ceramah yang singkat ini bisa kita melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, mengevaluasi diri kita tentang apa yang sudah siapkan, bekal-bekal menuju kehidupan ukhrawi akhirat. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat, sehingga kita dimasukkan di dalam Jannatun Naim, surganya Allah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.